Suatu acara yang mulia ya ikhwan. Majalisut tadhkiri adimatun nadhiri. Fihi minat tanwiri lisirri wad dhamiri ma laysa fil kathiri min ta'atil gadiri li'annahu al-asasu wa asluha wal ra'su yu'raf bihi al-ma'budu wa ma huwa al-maqsudu tuhfaz bihi al-ibadah min naqsin aw ziyadah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menyebutkan keutamaannya majelis-majelis seperti ini. Beliau berkata, majalisut tadhkiri adimatun nadhiri. Majelis ta'lim yang seperti ini adimatun nadhir, tiada duanya. Fihi minat tanwiri lis-sirri wad dhamiri ma laysa fil kathiri min ta'atil gadiri. Di sini bagaimana cara kita menghidupkan hati kita, memakmurkan hati sanubari kita, memakmurkan sir dan ruh kita. Dengan majelis seperti inilah lebih hebat daripada ibadah-ibadah yang lain. Majelis seperti ini bisa menghidupkan hati sanubari yang sudah mati, bisa menghidupkan ruh-ruh yang sudah gelap. Hanya dengan duduk ngumpul dengan para kaum salihin, mendengar perkataan kaum salihin, melihat wajah-wajah mereka, menatap wajah-wajah mereka, asarnya luar biasa daripada engkau salat 1000 rakaat atau engkau khatam Quran berapa ribu kali. Sekali engkau memandang dengan pandangan yang penuh pengagungan, pandangan yang penuh rahmat kepada seorang wali min awliyaillah ta'ala, pada orang salihin, maka niscaya itu pandangan lebih hebat bekasnya, lebih hebat pengaruhnya daripada ibadah-ibadah yang biasa. Wah kata ikhwan, janganlah kita melewatkan majelis seperti ini ikhwan. Cari di kampung kita ada majelis, yuk bareng-bareng kita majelis. Kalau nggak bisa hadir dengan jasad, nggak apa-apa ya. Sekarang alhamdulillah ada alam internet, hadirlah di alam internet. Tapi walaupun alam zahir lebih utama, insya Allah khair. Ma la yutrak kulluh la yutrak julluh. Kalau kita nggak bisa semuanya, paling tidak kita mengambil walaupun sebagiannya. Hakadha fil gawaid wa hakadha ya ikhwan. Di majelis seperti inilah ya ikhwan, dibutirkan di sini bibit-bibit mahabbah, bibit-bibit cinta kepada Allah Ta'ala, bibit-bibit cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kalau seandainya kita memahami qasidah yang dilantunkan tadi ya ikhwan. Berapa kali kita hadir di majelis seperti ini, berapa kali kita mendengar qasidah-qasidah yang indah nadanya, akan tetapi alangkah indahnya bila engkau tahu artinya, bila engkau tahu makna yang leluhur daripada qasidah-qasidah tadi, mungkin bisa mati engkau atau bisa pingsan, paling enggak bisa nangis. Luar biasa ya ikhwan, makna yang tinggi, yang leluhur yang dilantunkan di qasidah ataupun kita dengar di maulid tadi. Hanyalah kita masih terhijab, tertutup untuk memahaminya, rahasia yang kalimat yang kita dengar sungguh luar biasa ya ikhwan. Dibutuhkanlah di sini mahabbah lillah, cinta kepada Allah. Kalau kita bertanya kepada diri kita ya ikhwan, ada di sini yang sudah belasan umurnya, ada di sini yang sudah puluhan umurnya, ada yang kepala 20, ada yang kepala 30, ada yang 40, ada yang 50, ada mungkin yang sudah 60. Saya bertanya kepada diri saya pribadi dan kepada antum semua ya ikhwan, seberapa lama kita hidup di dunia ini? Pernahkah engkau duduk sekali? Pernahkah engkau duduk sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pernahkah engkau pacaran dengan Allah? Dan betul saya bilang pacaran. Pernah enggak ente pacaran sama Allah? Pernah enggak ente berduaan sama Allah? Di dalam suasana malam yang penuh gelap, sepi sunyi, engkau tinggalkan kasurmu, engkau sangat ngantuk, sangat capek, tapi demi kekasihmu engkau tinggalkan semua itu. Engkau bangun, engkau mencari tempat yang sunyi, yang sepi, engkau bentang sejadahmu, engkau berwudu, engkau sholat, dan ketika di sujud engkau teteskan air matamu. Engkau ingat berapa banyak engkau punya dosa. Engkau ingat betapa jauhnya engkau dari kekasihmu yang satu ini ya ikhwan. Sudah berapa tahun ia rindu denganmu, tapi engkau terus menjauh.
Pernahkah satu malam engkau korbankan untuknya? Pernahkah engkau tinggalkan keinginanmu deminya, demi Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah berapa tahun kita nggak pernah begitu? Alangkah ruginya orang seandainya dia meninggalkan dunia ini dan dia tidak pernah berpacaran dengan Allah Ta'ala. Akan celaka dunia, barzakh dan akhiratnya ya ikhwan. Sungguh beruntung mereka yang senantiasa berpacaran dengan Allah. Sungguh beruntung mereka yang tiap malam berduaan dengan Allah di tempat yang nggak ada di situ orang melihatnya, yang nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu kecuali engkau dan ia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsinya, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza janna 'alaihi al-lailu nama 'anni alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhlu bi habibihi. Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsinya, sungguh berdusta mereka orang-orang yang mengaku mereka cinta aku, akan tetapi bila mana datangnya malam mereka tinggalkan aku, kata Allah Ta'ala. Bukankah sang pencinta mau berduaan dengan orang yang ia cintai? Alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhlu bi habibih. Bukankah tiap-tiap orang yang mempunyai cinta kepada seorang mau berduaan dengan orang yang ia cintai? Ini siapa yang bilang? Allah Ta'ala ya ikhwan. Engkau mengaku cinta kepadanya, tapi kapan sih engkau berduaan dengannya? Ia selalu menunggumu, tapi kita menjauh, menjauh dan menjauh. Walaupun kita sholat kadang-kadang dengan khusyuk, kadang-kadang menghayal, tapi pernah nggak ente coba berduaan tempat yang nggak dilihat orang, di zaman atau di waktu yang penuh berkah, sebelum fajar, di zaman yang sepi sunyi, wahakadha. Itulah ya ikhwan, sungguh rindunya Allah Ta'ala kepadamu. Al-Imam Ibnul Farid rahimahullah Ta'ala mengungkapkan bagaimana Allah Ta'ala cinta kepada hamba-hambanya, lalu bagaimana perihal mereka, para hamba-hamba Allah yang mempunyai rasa cinta yang luar biasa kepadanya. Mereka hamba-hamba Allah yang tersiksa, mereka hamba-hamba Allah yang tersiksa dengan cintanya kepadanya. Tersiksa, betul tersiksa ikhwan. Berapa hari yang lalu kita mendengar Sayyidil Habib Umar dalam rauhahnya, api yang membara. Berkata Sayyidil Habib Umar, tahu enggak, api yang membara di hati para pencinta kepada Allah Ta'ala lebih panas, lebih dahsyat daripada api-api dunia ini. Bahkan kata beliau, panasnya itu lebih panas daripada api jahanam di neraka nanti. Oleh karena itu dikatakan, bila mana Allah Ta'ala mau mengazab api neraka, padahal api neraka itu tempat untuk mengazab orang, tapi bila mana kalau seandainya Allah mau mengazab api neraka, maka Allah akan datangkan seorang hamba mukmin yang hatinya membara cinta kepadanya. Ini kita ambil dari hadis Nabi SAW bersabda, bila mana seorang mukmin melewati siratal mustaqim, maka api neraka di bawah itu akan berteriak, juz ya mukmin, fa inna nuraka tahriguni. Wahai orang mukmin, cepat engkau lewat. Kenapa? Cinta. Nggak sanggup kita untuk dibakar hati kita karena cinta kepada Allah Ta'ala. Kami minta apa? Dzarrah, sebutir daripada cintamu ya Allah. Ya Allah bidzarrah, ya Allah berikanlah kami butiran daripada cintamu ya Allah. Min mahabbatina, dengan satu butir itu afna biha an kulli ma siwallah, aku akan menjadi fana, lupa daripada selain Allah. Gak ada lagi selain Allah. La mawjuda illallah wala ara min ba'diha siwallah, dan aku tidak memandang perkara-perkara alam nyata. Hadzal amri muntahas sa'adah, inilah kesejahteraan yang hakiki, yang sebenarnya. Ini kesejahteraan yang sebenarnya. Subhan rabbi man rajah ma khaf, ya talibat tahqiq qum wa badir wanhad ala sagil himam wa khatir wasbir ala gam'il hawa wa sabir wasdug wala tabrah mulazimul bab. Hei orang-orang yang mencari ilmu, hei orang-orang yang mencari hakikat, gum, bangkitlah, wabadir, laksanakan. Mal hubbu illa lil habibil awwal, la ash man an hubbihi tahawwal, wala safa qalbun bihi tabaddal,
wala tagaddas man yagul bithani. Mal hubbu, kecintaan yang hakiki. Engkau punya hati ya akhi, wahai an hubbihi tahawwal, sungguh bukan dalam kehidupan mereka orang yang mana yang memberikan cintanya kepada orang lain. Ma'ash man an hubbihi tahawwal wala safa galbun bihi tabaddal, dan tidak bersih hati sanubari orang yang menggonta-ganti cintanya. Wala tagaddas man yagul bithani, dan tidaklah suci dan tidaklah kudus mereka orang yang mempunyai dua kekasih, cuma satu ya ikhwan, cuma Allah sahaja. Amma ana, beliau berkata, amma ana ya sah ma bi qalbi wala bi asrari wala bi lubbi min jumlatil ahbab ghairi hibbi aqsal matalib muntahal amani. Adapun aku, kata beliau, kata yang Haddad, suatu tabajjuh yang luar biasa. Adapun aku wahai saudaraku, ma bi qalbi, dalam hati sanubariku, dalam ruhku, dalam jiwaku tidak ada siapapun melainkan ya Allah Subhanahu wa taala. Inilah suatu cinta yang sejati, cinta yang abadi, cinta yang akan menyelamatkanmu di dunia dan di akhirat. Berkata Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, subhanallah, bagaimana beliau mengungkapkan cintanya kepada Allah taala. Beliau berkata, subhanaka ya Rabb, maha suci engkau ya Allah. Kullu man khafa min syai' haraba minhu, walakin man khafaka haraba ilaik. Beliau berkata, subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Tiap-tiap orang bila mana ia takut dari sesuatu, maka ia akan kabur darinya, berlari darinya. Ente takut harimau, datang harimau, ente bakal kabur, betul. Tapi subhanallah, kecuali engkau ya Allah. Barang siapa yang takut kepadamu, maka dia akan lari, bukan darimu, akan tapi lari kepadamu ya Allah. Kecuali engkau ya Allah. Orang yang takut kepadamu, dia bakal lari kepadamu juga, karena dia tahu nggak akan bisa yang menyelamatkannya kecuali engkau ya Allah. Man khafa min syai' haraba minhu, lakinna man khafaka haraba ilaik. Akan tapi orang yang takut kepadamu lari kepadamu, untuk cintamu, untuk dekat kepadamu, karena kedekatan kepadanya akan melindunginya daripada semua